Halo sahabat catur, selamat datang kembali di channel Refrial Tanjung. Pada video kali ini saya akan membagikan partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Nikolai Vlasov Elorating 2401 melawan Rudolf Mesen Elorating 2334. Permainan ini terjadi tahun 2009. Yang menarik untuk ditonton di partai ini adalah cara hitam menghukum putih yang melakukan kesalahan dalam opening. Sekarang mari kita langsung saja ke partainya. Di sini Nikolai memulai permainan dengan bidak maju G4. Ini yang dinamakan dengan serangan grop. Rudolf bidak D5 untuk membuka jalan gajah ke bidak G4. Di sini putih gajah G2 dan hitam menerima korban bidak di G4 dan putih kembali mengorbankan bidak C4. Tapi di sini hitam harus hati-hati sebab kalau dia langsung mengambil bidak maka dia akan kalah dengan gajah pukul bidak di B7. Maka di sini Rudolf lebih memilih bidak C6 membantu bidak D5. Dan Nikolai melanjutkan bidak pukul bidak dibalas dengan bidak pukul bidak, dan putih melanjutkan mentri B3 menekan dua sekaligus, bidak di D5 dan bidak di B7. Dan di sini Rudolf Mesen lebih melindungi bidak E5, D5 dengan kuda F6. Dan Nikolai melanjutkan mentri pukul bidak sambil mengancam benteng di A8. Satu-satunya jalan bagi hitam tentu kuda B D7 untuk menyelamatkan benteng. Nah, pada posisi ini sebenarnya langkah yang umum dimainkan putih. Kuda C3 menambah tekanan terhadap bidak di D5, dan hitam tentu akan membantu dengan bidak E6, bidak H3 musuh gajah, gajah H5, kuda F3. Ini langkah yang umum dalam varian ini. Kita kembali, tapi di sini Nikolai lebih memilih bidak D4 untuk membuka jalan gajah di C1. Tetapi kelemahan dari langkah ini membuka diagonal raja A5 E1. Dan di sini hitam benteng B8 mengancam menteri dan mengorbankan bidak di A7. Di sini tentu saja putih menerima korban bidak hitam, menteri pukul bidak. Dan Rudolf melanjutkan menteri C8 mengancam mat dengan pukul gajah di C1. Di sini ada banyak pilihan dari gajah. Bisa gajah ke D2 atau E3 atau F4, atau juga kuda ke C3. Tapi di sini Nikolai lebih memilih gajah F4 sambil lari dan mengancam benteng di B8. Dan di sini yang umum untuk melindungi benteng, hitam mengorbankan satu bidak lagi, bidak E5. Ini langkah yang umum untuk melindungi bentengnya yang diancam gajah. Dan di sini Nikolai menerima korban bidak pukul bidak. Dan hitam sudah mengorbankan bidak 4 untuk mengimbangi putih yang tadi awal mengorbankan dua bidak.
putih bermain terlalu agresif dan hitam juga melayani dengan sangat agresif. Di sini hitam, gajah C5 mengancam menteri di A7. Di sini langkah menteri cuma ada dua, menteri A4 dan menteri A5. Kalau menteri A5, tentu menterinya akan hilang dengan gajah B4 skak menteri. Maka di sini pilihan putih tentu menteri A4 dan di sini hitam benteng B4 menggarpu menteri dan gajah sekaligus. Dan di sini Nikolai menteri C2. Di sini ada dua langkah penting dari hitam. Bisa langsung gajah, skak, sambil bila raja pukul gajah, tentu benteng lenyap, menteri lenyap di C2. Atau di sini ada juga pilihan hitam, benteng pukul gajah. Dan di sini Rudolf lebih memilih benteng pukul gajah dan Nikolai bidak pukul kuda. Rudolf melanjutkan gajah pukul bidak skak. Dan di sini satu-satunya jalan terbaik untuk putih tentu raja D2, D1 sambil melindungi menteri. Dan hitam benteng C4 menekan menteri. Dan menteri tidak bisa lari karena ada ancaman skakmat, atau bila menteri lari ke D tentu benteng D4 juga mengancam menteri. Maka di sini putih bidak pukul bidak. Tujuannya bila hitam pukul menteri maka bidak pukul benteng jadi menteri. Di sini hitam benteng G8 dan putih melanjutkan dengan kuda C3 melindungi menteri. Hitam benteng D4 skak. Raja terpaksa ke C1. Gajah skak E3. Raja B1. Dan di sini Rudolf melanjutkan dengan benteng D2 mengancam menteri. Di sini satu-satunya pilihan daripada putih untuk menyelamatkan menteri. Menteri pukul bidak G7 H7 sambil mengancam benteng di G8. Dan hitam kuda F6 menyerang menteri sekaligus melindungi benteng di G8. Dan di sini ada dua pilihan daripada putih. Bisa menteri ke H8 atau menteri ke H4. Tapi kalau menteri ke H8 ini sangat membahayakan karena ada ancaman mat dalam beberapa langkah di sayap menteri putih. Maka di sini putih lebih memilih menteri A4. Dan di sini Rudolf melanjutkan bidak D4 mengancam kuda. Kalau kuda lari berarti mat dengan benteng di D1. Maka satu-satunya jalan untuk putih menteri pukul kuda. Dan di sini hitam
memainkan langkah yang penuh kombinasi yang menyebabkan putih kalah dalam beberapa langkah. Di sini hitam benteng, pukul raja bidak skak, raja terpaksa pukul, menteri pukul kuda skak, raja B1 dan menteri C1 skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang penuh dengan kombinasi dan penuh dengan langkah-langkah hukuman dalam pembukaan grup. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.